Jadi bagaimana Pak Kasat? Saya hanya mohon maaf ya, saya ketemu dengan Kasat Intel ya. Sekarang saya sedang berbicara ke Kasat Intel di luar ruangan. Tadi sebelum kita bubar untuk kita rehat untuk makan siang, beliau dengan Pak Kasat tadi sendiri langsung Pak Kasat Reskrim menyatakan dan membuat janji kepada kita semua kita habis selesai dari pertemuan dari Polda, kita akan diterima hearing kita. Namun sekarang Pak Kasat masih menemani Kapolda katanya. Saya sangat kecewa untuk bertemu kepada salah satu staf atau pegawai pihak yang ada di Polres Lombok Barat sangat sulit saya rasakan saat hari ini. Alhamdulillah saya ketemu sama Kasat Intel sekarang ini. Kami mohon Pak Kasat, apakah hearing saya ini akan bisa saya langsungkan hari ini? Saya tutup janjinya Pak Kasat tadi siang. Saya mohon Pak Kasat untuk menyampaikan kepada saya supaya saya bisa menyimpulkan sekarang. Oke, jadi menurut hemat pribadi ya, jadi sebenarnya diatur ulang jadwalnya. Jadi kan sifatnya dadakan. Jadi tadi apanya yang dadakan? Kami yang dadakan atau siapa maksudnya? maksud kami tadi kan kunjungan Pak Kapolda rencana diulang gitu kan. Ya. Tapi karena sesuatu dan lain hal, beliau melaksanakan pertemuan di Lembang. Ya. Jadi kebanyakan pejabat dari Polres mendampingi beliau di sana. Ya. Jadi masih kegiatan, masih berjalan. Nah, jadi sesuai dengan janji kami tadi, kalau seandainya selesai kegiatan akan diterima, tapi sampai saat ini kan kegiatan masih berjalan, masih berlangsung. Jadi supaya sama-sama enak, mungkin bisa diatur jadwalnya ulang. Mungkin bisa besok. Enggak, saya ingin real sekarang. Saya tidak mau bersurat lagi karena surat saya ini belum terjawab pada hari ini. Ya, jadi kalau memang hari ini kita batalkan, saya besok saya bisa datang juga jam berapa supaya saya ketemu sama Kapolres langsung. Ya, saya mau ketemu sama Kapolres dengan tujuan satu, silaturahim. Karena Kapolres baru kita ini, ya mohon maaf para media dan teman-teman gerakan semua ya yang hadir pada hari ini, kami kami bersama teman-teman anggota dari lembaga-lembaga yang lain ingin bersilaturahim. Ya jadi begini, terima kasih teman-teman wartawan lokal dan wartawan nasional yang hadir pada hari ini. Jujur kami katakan hearing kami pada hari ini kami sangat kecewa. Tetapi tidak apa-apa lah, ini masih perjalanan panjang. Tapi kami tetap akan berupaya untuk bertemu sama Kapolres Lombok Barat. Jadi begini, maksud dan tujuan kami hari di sini terkait mengenai laporan pengaduan kami yang hampir 4 tahun berjalan. 4 tahun berjalan di Polres Lombok Barat ini, sedikit pun tidak ada progres sama sekali. Justru yang kami dapatkan di sini adalah kekecewaan. Kenapa saya katakan kekecewaan di sini? SP2HP pada waktu pertama kali saya dapatkan SP2HP dari Polres Lombok Barat, itu yang membuat saya kecewa sekali. Di mana SP2HP itu saya katakan terlalu prematur dan kami curigai pada waktu itu bahwa SP2HP itu ada apa. Ternyata setelah saya berhadapan dan mencoba untuk bertemu dengan Kapolres Lombok Barat yang sudah pindah dari sini sekarang, ya Pak Heri ya. Lalu kemudian kami temukan di sana bahwa ada berkas yang saya laporkan, yang saya persoalkan itu tidak ada di Polres Lombok Barat itu. Itu menjadi persoalan. Sehingga saya memahami, lantas itulah penyidik tidak bisa memberikan jawaban yang progres itu. Dianggap bahwa dokumen belum lengkap. Ternyata dokumen yang belum lengkap itu, dokumen yang saya persoalkan itu adalah hilang. Saya tidak main-main melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Barat dan bukan pengaduan, laporan polisi LP. Artinya di sana polisi tidak akan menerima LP saya kalau tidak ada bukti permulaan pidananya. Itu menjadi catatan. Lalu kemudian sekarang kami mencoba untuk hearing lagi. Kami kecewa pada hari ini. Kami mohon kepada Bapak Kapolri supaya
konteks terhadap laporan saya, terhadap laporan polisi saya yang ada di Polres Lombok Barat ini, termasuk terhadap pengaduan saya yang ada di Polda Nusa Tenggara Barat ini, agar supaya aparat penegak hukum yang ada di NTB ini, dalam hal ini Polda NTB dan Polres Lombok Barat, supaya betul-betul ditegakkan. Kami berharap hanya satu jawaban. Kami justru yang kami dapatkan di sini adalah kekecewaan. Kenapa saya katakan kekecewaan di sini? SP2HP pada waktu pertama kali saya dapatkan SP2HP dari Polres Lombok Barat, itu yang membuat saya kecewa sekali. Di mana SP2HP itu saya katakan terlalu prematur, dan kami curigai pada waktu itu bahwa SP2HP itu ada apa. Ternyata setelah saya berhadapan dan mencoba untuk bertemu dengan Kapolres Lombok Barat yang sudah pindah dari sini yang sekarang, ya Pak Heri ya. Lalu kemudian kami temukan di sana bahwa ada berkas yang saya laporkan, yang saya persoalkan itu tidak ada di Polres Lombok Barat itu. Itu menjadi persoalan, sehingga saya memahami, lantas itulah penyidik tidak bisa memberikan jawaban yang progresif itu. Dianggap bahwa dokumen belum lengkap. Ternyata dokumen yang belum lengkap itu, dokumen yang saya persoalkan itu adalah hilang. Saya tidak main-main melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Barat, dan bukan pengaduan, laporan polisi LP. Artinya di sana polisi tidak akan menerima LP saya kalau tidak ada bukti permulaan pidananya itu. Itu menjadi catatan. Lalu kemudian sekarang kami mencoba untuk hearing lagi. Kami kecewa pada hari ini. Kami mohon kepada Bapak Kapolri supaya konteks terhadap laporan saya, terhadap laporan polisi saya yang ada di Polres Lombok Barat ini, termasuk terhadap pengaduan saya yang ada di Polda Nusa Tenggara Barat ini, agar supaya aparat penegak hukum yang ada di NTB ini, dalam hal ini Polda NTB dan Polres Lombok Barat, supaya betul-betul ditegakkan. Kami berharap hanya satu jawaban. Kami hanya menunggu kepastian hukum terhadap semua apa yang saya laporkan ini. Karena memang ini adalah hak dan benar-benar fakta yang terjadi, di mana notaris sudah menghilangkan hak-hak keperdataan saya selama ini. Itu persoalannya. Notaris yang dimaksud? Notaris yang saya maksudkan itu adalah Nining Herlina SH MKR. Dia sebagai notaris dan sekaligus sebagai PPAT, di mana dia telah memberikan keterangan palsu di atas akte otentik yang mereka buat. Dari sanalah saya melihat bahwa akibat dari pemberian keterangan palsu dan membuat akte kuasa menjual palsu itu, harta saya ya terhadap 4 buah sertifikat yang sudah berbalik nama ke atas orang lain bukan menjadi hak saya sekarang. Oleh sebab itu kami baru sadar di dalam kasus perdata